Apa kabar pemirsa? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, bahagia sekali untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita berjumpa dalam Pijar Buddha yang disiarkan TVRI Yogyakarta. Saya Dina Fabrina. Dan pemirsa, tentunya saat ini di studio TVRI Yogyakarta sudah hadir narasumber kami. Beliau Mas Anditya Restu Aji SIP Mhan, Daya Kasaba Bidang Sosial Wihara Karangjati Yogyakarta. Namo Buddhaya, Mas Andit. Namo Buddhaya, Mbak Dina. Kabarnya baik, sehat semangat ya hari ini. Puji syukur, semoga Mbak Dina, sekeluarga dan juga para pemirsa di TVRI juga sehat semuanya. Iya, terima kasih sekali, Sadu. Oke, Mas Andit, kalau kita berbicara tentang cinta kasih dan kasih sayang, begitu ya, metta dan karuna, ini tentunya menjadi harapan dari semua orang. Nah, Mas Andit, namun bagaimana upaya kita untuk bisa mengembangkan kemanusiaan dalam Buddhisme ini sehingga pada akhirnya metta dan karuna tersebut bisa terwujud? Baik, terkait ini bagaimana kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan ajaran Sang Buddha di kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, itu kita perlu melihat dari sebagai sisi manusia itu sendiri terlebih dahulu, di mana kita itu mendapatkan karma baik, terlahir kembali menjadi seorang manusia. Itu merupakan karma baik dan kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk bisa kemudian menggunakan kehidupan yang telah diberikan ini, anugerah ini, untuk bisa bermanfaat tidak hanya secara umumnya memang untuk semua makhluk, tetapi dalam topik kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sesama manusia, seperti itu. Dalam bagaimana kita bisa menerapkan humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya itu kita harus menyadari juga bahwa kita ini sebagai manusia hidup itu hidup di lingkup sosial. Kita hidup tidak dengan diri kita sendiri, tidak dengan keluarga kita sendiri, tapi kita hidup tinggal di sebuah lingkungan, mau itu lingkungan kerja, lingkungan akademis, atau tempat tinggal kita, seperti itu. Kita harus bisa menempatkan diri dan juga menjalin relasi yang baik antar sesama umat manusia, tanpa memandang apapun itu background atau latar belakang, seperti itu. Oh, menarik nih. Lalu upaya kita untuk bisa mengembangkan sikap-sikap untuk saling menghargai begitu ya antar sesama manusia ini, bagaimana nih caranya, Mas Andit? Baik, jadi untuk menerapkan selain metta dan karuna, kita juga perlu menerapkan apa yang namanya UPK atau simpati, kemudian juga mudita atau rasa sukacita. Rasa simpati ini bisa kita terapkan apabila sesama kita manusia sedang mengalami masalah atau dirundung kedukaan. Kita bisa memberikan bantuan kita sebagai bentuk simpati kita, sebagai aksi nyata dari welas asih kita. Kalau kita bisa membantu mereka untuk meringankan beban mereka, tentu saja itu menjadi anugerah bagi orang tersebut, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memanusiakan dia itu misalnya dalam keadaan duka, seperti itu. Kurang lebih hal seperti itu. Dan itu pun sebetulnya juga bisa membahagiakan diri kita ya. Betul sekali, Mbak Dina. Karena memang sebagai manusia itu kita melihat diri kita dan diri orang lain itu sebagai satu kesatuan. Karena memang itu sebuah permata yang indah, ibaratnya kan seperti itu ya. Kalau kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain, bagi sesama kita, tentu saja itu semua akan berbuah karma baik yang baik juga, dan juga itu akan menimbulkan kebahagiaan. Karena memang tugas kita sebagai umat Buddha ialah memberikan atau memancarkan kebahagiaan. Juga memang itu tidak hanya bagi sesama umat Buddha, tapi bagi siapapun sesama umat manusia tanpa memandang latar belakang atau perbedaan yang ada. Secara universal begitu Betul tentunya ya. Betul sekali, cinta kasih universal, Mbak Dina. Nah ketika masa Sang Buddha dulu, mungkin Mas Andit juga bisa sampaikan bagaimana sih Buddha ini mengajarkan tentang cinta kasih, kasih sayang, begitu. Silakan Mas Andit. Baik, mungkin kalau boleh saya sedikit mengutip potongan dari Karaniya Metta Sutta. Bagaimana kita itu sebagai manusia itu dilarang untuk menyakiti orang lain dengan misalnya dengan hinaan atau dengan menipunya, itu kita tidak boleh. Kita dilarang untuk itu. Dan juga Sang Buddha pun mengajarkan walaupun kita marah kepada seseorang atau membenci seseorang karena suatu akibat seperti itu,
kita dilarang untuk mengharapkan orang tersebut celaka. Iya, Itu suatu hal yang bisa dibilang pantang bagi kita. Justru kita harus memancarkan cinta kasih bagaikan seorang ibu yang menyusui anak tunggal seperti itu. Kasih sayangnya sangat maksimal. Dan juga tentunya kita harus memancarkan cinta kasih itu dengan kesadaran dan hati yang tulus. Tanpa dengan istilahnya tanpa harus memancing permusuhan. Jadi memang cinta kasih itu memang harus selalu kita pancarkan kepada siapapun dan kapanpun keadaannya. Oke. Kadang realita yang terjadi di masyarakat begitu ya, pada saat kita harus memancarkan cinta kasih, kasih sayang yang selalu didengung-dengungkan begitu ya oleh pemuka agama ataupun lingkungan. Namun seringkali yang terjadi kita saksikan bahwa banyak orang yang egois, lebih mementingkan pada dirinya sendiri dan juga lingkup kelompoknya begitu. Ketika menghadapi kenyataan ini, maka harus seperti apa nih sikap kita menghadapi hal tersebut ini, Mas Andit? Ya, jadi Mbak Dina, menurut saya itu penting bagi kita untuk berkesadaran penuh atau istilahnya sati ya. Kalau kita kenal itu dalam istilah Buddhisme, sati kita itu memang harus benar-benar menyala istilahnya gitu. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa istilahnya memang fenomena-fenomena orang yang menjadi egois dan mementingkan kepentingan kelompok itu ya memang seperti itu adanya, dan kita perlu dari diri kita sendiri sebagai umat Buddhis untuk mengendalikan diri supaya kita tidak terpancing agar istilahnya kemudian kita terpancing terbawa arus menjadi orang yang egois juga seperti itu, kemudian ikut-ikutan mementingkan kelompok kita sendiri atau mementingkan identitas-identitas tertentu. Itu kita harus bisa mengendalikan itu supaya kita bisa mengerem seperti itu, supaya tidak terbawa arus seperti itu. Iya, nah ini yang kadang kemudian juga, wah kita jangan malah ikut-ikutan begitu ya Mas Andit yang terjadi. Oke, lalu kalau terkait bahwa di lingkungan sekitar kita begitu, nah banyak yang satu sisi peduli, tapi satu sisi kemudian ketika kita berusaha untuk memberikan empati padanya begitu, yang terjadi malah salah paham, salah mengerti begitu. Nah, justru diterima dengan hal yang negatif sikapnya. Ini kadang-kadang malah bikin sakit hati begitu Mas Andit ya. Lalu bagaimana nih sebaiknya? Ya, jadi memang kadang ketika kita menerapkan UPK atau simpati kita yang berdasarkan meta dan karuna, itu kadang emang manusia ini ada yang menerimanya itu dengan feedbacknya positif, tapi ada juga yang kemudian kok salah tompo ya bahasa Jawanya itu, atau salah menerima seperti yang Mbak Dina tadi. Kemudian itu menimbulkan rasa kebencian dan juga rasa tidak sreg gitu. Tentunya kita juga harus meluruskan juga kalau tujuan dan niat kita itu memang niat baik kita, tidak ada tujuan yang buruk kecuali membantu untuk meringankan beban atau membantu untuk menyelesaikan permasalahan apabila memang kita bisa membantu seperti itu. Jadi kuncinya memang komunikasi, dan itu memang perlu diulang supaya tidak terjadi lagi istilahnya kayak salah paham itu tadi. Dan dengan kuncinya itu tadi Mbak Dina, dengan ketulusan dan meta karuna itu tadi, ketika kita menawarkan bantuan kemudian membantu untuk problem solving seperti itu, harapannya itu mereka juga paham dan bisa klik dan mengerti gitu kalau memang niat kita itu baik dan tulus. Oke, kalau begitu kemanusiaan yang seperti apa sih yang seharusnya dioptimalkan begitu dalam Buddhisme ini, Mas Andit? Baik, dalam Buddhisme kita kalau bagaimana kita menerapkan kemanusiaan seperti itu ya Mbak Dina, itu mengoptimalkannya tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita masuki seperti itu. Misalnya melalui forum-forum seperti itu. Forum-forum itu jadi suatu tempat dan istilahnya tempat diskusi dan sharing yang penting gitu bagi kita untuk mempromosikan pentingnya kemanusiaan. Di sisi lain kita juga bisa terjun langsung ke misalnya lokasi-lokasi yang menjadi lokasi bencana seperti itu. Kita di situ bisa memberikan bantuan, baik itu secara dana ataupun tenaga. Itu juga penting sekali bagi kita untuk mempromosikan kemanusiaan dalam Buddhisme. Dan tentu saja itu tadi tanpa memandang
latar belakang atau identitas yang akan kita berikan bantuan dalam hal kemanusiaan itu tadi, Mbak Dina. Dan juga sikap kita itu memang harus tulus, harus ikhlas begitu ya. Itu dia kuncinya. Lalu ketika kita pengen memberikan misalnya bantuan seperti itu, sebenarnya apa sih yang seharusnya terlintas dalam pikiran kita gitu Mas Andi? Tentu saja Mbak Dina, itu bagaimana kita bisa sebagai umat Buddha itu bisa membantu untuk selain meringankan penderitaan itu tadi, kita juga bisa menyelesaikan masalah. Tetapi memang kalau masalahnya sepertinya berat, kita bisa juga membantu mengarahkan untuk masalah itu kita diskusikan dengan pihak yang lainnya juga. Baik. Untuk bisa diselesaikan seperti itu. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan atau menjadi problem solvingnya begitu ya? Itu kalau misalnya permasalahannya memang berat gitu ya Mbak Dina, di luar kendali kita, kan memang kita sendiri juga tidak, kadangkala ada keadaan yang kita tidak bisa kontrol dan juga kita tidak bisa sanggup untuk selesaikan, ya memang harus ada greater force buat bantuan itu tadi untuk membantu menyelesaikan masalah itu tadi. Tapi ngomong-ngomong terkait bantuan nih, kadang-kadang juga saat ini orang pengen unjuk gigi, unjuk pamer, aku orang baik loh gitu ya. Pasang nama, pasang bendera dan sebagainya begitu ya. Atau kemudian di-upload di medsos dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu akan seperti apa nih Mas Andi? Ya, baik Mbak Dina. Mungkin pertama kita perlu mencoba untuk positive thinking ya. Kita mungkin ngelihatnya kadang orang awam, waduh kok pamerisme gitu ya, untuk berbuat baik harus digembar-gemborkan. Ya tapi di sisi lain kita melihat itu tadi, ada sisi lain di mana ada niatan baik dari orang tersebut untuk membantu meringankan beban orang lain atau membantu untuk meringankan penderitaan. Itu kan sebenarnya juga kalau kita melihat dari sisi Dhamma, itu juga sebenarnya hal yang baik ya, melihat orang lain mau melakukan hal itu. Cuman memang perlu sekali dari kita sebagai manusia untuk kalau bisa melakukan tindakan yang bersifat apa ya? Tidak perlu untuk pamer, menonjolkan diri. Ya, gitu ya? seperti itu. Ketika menyalurkan bantuan misalnya atau membantu meringankan beban, kita kalau bisa tanpa embel-embel pamerisme seperti itu ya, jelas akan lebih baik gitu. Terkait nanti untuk pamer ini masih ada yang lebih seru nih ya. Kita akan ngobrol lebih seru. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, masih kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari TVRI Yogyakarta. Tentunya bersama beliau, narasumber kami Mas Andit nih. Seru ya Mas Andit? Iya Mbak Dina, tentu saja. Kalau kita ngomongin kehidupan dan kemanusiaan ini memang... banyak hal di sekitar kita. Tapi yang paling seru memang akhir-akhir ini yang sering kali kita saksikan di depan mata berseliweran begitu ya setiap saat. Terkait juga pamer atau istilah kerennya flexing. Sebetulnya banyak lagi istilah-istilah lain yang menunjukkan bahwa seseorang itu pamer begitu ya. Nah, kalau tadi mungkin tentang pamer hal yang baik. Sekarang terkait misalnya pamer kekayaan, pamer harta benda begitu. Banyak yang kemudian orang menjadi minder begitu. Kemudian menjadi wah hidupku kok gini sih. Akhirnya kemudian menyalahkan keadaan begitu dan sebagainya. Tanggapan Anda bagaimana? Iya Mbak, tentu saja itu fenomena itu kan fenomena flexing, apalagi di era sekarang itu, di era media sosial itu jadi sesuatu yang seolah-olah lumrah ya. Padahal kalau kita ketahui sebenarnya itu juga tidak lumrah. Karena memang dari apa yang diajarkan oleh Sang Bhagawa sendiri untuk hidup sederhana, itu sangat berlawanan dengan itu. Dan itu tentu saja berlawanan dengan apa yang namanya UPK atau bersimpati seperti itu. Seperti kita tahu juga memang dalam keadaan dunia di masa-masa tertentu, hingga kini pun masih banyak nyatanya orang-orang yang mengalami kesusahan secara ekonomi. Dan tentunya penting bagi kita untuk bisa sadar diri dan juga kontrol dari dalam diri kita masing-masing. Desire atau keinginan kita itu harus kita saring. Jadi memang pentingnya untuk memfilter keinginan dari tiap-tiap individu kita masing-masing itu harus dan wajib. Dan pentingnya untuk menerapkan hati nurani kita untuk selalu hidup. Itu juga wajib banget bagi kita
terutama generasi-generasi yang selanjutnya nih, misalnya di bawah dua kita, untuk menghilangkan kebiasaan yang kurang baik itu tadi, karena kita perlu untuk menerapkan apa yang namanya UPK atau empati, seperti itu Mbak Dina. Iya, jadi upaya untuk bisa membangun empati secara terus-menerus begitu terhadap orang-orang di sekitar kita atau lingkungan kita ini bagaimana ini Mas Andit? Ya, tentu saja kalau bisa nih Mbak Dina, ya bukan kalau bisa sih, seharusnya memang orang-orang yang suka flexing ini kemudian dirubah nih hobinya. Misalnya dirubah hobinya dengan berdana atau bergabung dalam gerakan-gerakan filantropi di mana itu tadi tujuannya untuk kegiatan yang bersifat humanitarian gitu. Jadi banyak sekali memang di saat ini kita lihat fenomena global itu banyak istilahnya kejadian-kejadian yang di luar dugaan dan tentu saja mengiris perasaan kita sebagai umat manusia itu sangat miris bagi kita melihatnya ya. Misalnya perang, kemudian kelaparan, seperti itu. Kenapa orang-orang yang suka flexing ini kenapa tidak kemudian disalurkan saja hobinya tadi ke yang lebih positif, misalnya dengan berdana, melakukan kegiatan amal seperti itu yang digalang dengan balutan misalnya gala dinner misalnya seperti itu, tapi dengan tujuan filantropis untuk kemanusiaan. Itu alangkah akan lebih baiknya apabila nanti tujuan akhirnya memang meringankan beban dan juga menghilangkan penderitaan yang ada seperti itu. Ini ide yang seru juga ini, ya Mas ya. Betul, mungkin sifat pamernya masih ada tersalurkan. Tersalurkan sedikit, paling tidak tersamarkan gitu ya Mbak Dina. Tapi kemudian juga membantu orang lain yang memang benar-benar butuh begitu ya Mas Andit ya. Betul, karena tujuannya memang itu tadi untuk humanitarian works gitu. Oke, kemudian kalau kita berbicara juga kemanusiaan seperti juga berita yang mungkin marak akhir-akhir ini, orang juga bisa kejam loh terhadap manusia lain begitu ya. Sekali, misalnya human trafficking dan sebagainya begitu. Nah, tanggapan Anda seperti apa nih Mas? Ya, aduh, terkait human trafficking misalnya, tentu saja itu miris ya Mbak Dina, karena itu tentu saja dalam pandangan Buddhisme itu sudah melanggar Pancasila Buddhis, terutama sila yang pertama. Sekarang kita lihat juga untuk dari point of view kita rubah. Kita kemudian taruh posisi kita misalnya sebagai keluarga atau orang-orang yang menjadi korban human trafficking itu tadi, mereka akan seberapa sih penderitaannya itu? Tentu saja itu akan penderitaannya itu mereka kan besar sekali, tidak hanya secara fisik, psikis, tapi kemudian melebar ke hal-hal yang lain. Tentu saja kita sebagai umat manusia melihat ini. Memang human trafficking ini awalnya itu kan dari kemiskinan ya Mbak. Iya. Bagaimana kita bisa melihat ini kemudian menganalisa dan juga meringankan beban itu salah satunya menurut saya melalui edukasi atau pendidikan. Karena tentu saja dengan kita mengutamakan pendidikan itu hal-hal semacam ini terutama kemiskinan itu akan istilahnya decrease atau menurun. Jadi begitu. pentingnya biasanya karena iming-iming karena mungkin secara ekonomi tidak mampu dengan seperti itu ya. Betul sekali. Memang orang-orang juga perlu kembali lagi ke tadi itu Mbak Dina, sati. Kembali lagi ke sati untuk sadar bahwa kemudian agar tidak terjebak dalam human trafficking itu perlu ada pengendalian diri juga untuk tidak teriming-iming untuk menjadi kaya secara ekspres seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mbak Dina. Iya. Nah kalau dari Mas Andit sendiri begitu ya, tips dari Mas Andit ini untuk bisa peduli sama orang itu bagaimana? Peduli pada orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita begitu tuh seperti apa nih Mas? Ya kalau bicara tentang tips ya Mbak Dina ya sebenarnya itu goes by nature aja ya. Jadi secara alamiah tentu saja kalau kita melihat fenomena sosial tentu saja pasti hati nurani kita itu terketuk untuk kemudian berusaha, aku bisa apa ya? Apa yang bisa aku lakukan ya untuk meringankan beban seperti itu? Dan lihat sekitar artinya. Lihat sekitar dan penting sekali untuk berorganisasi. Seperti itu Mbak Dina. Karena banyak sekali memang komunitas atau organisasi yang ada di Indonesia ini atau misalnya di lingkup-lingkup daerah-daerah ini banyak sekali sekarang yang memang
menyentuh dalam bidang humanitarian work seperti itu. Terutama saya kalau boleh berpesan kepada generasi muda Indonesia, pentingnya berorganisasi ini kalau bisa sudah dicemplungkan istilahnya gitu. Anak-anak ini kalau bisa sudah nyemplung ke dalam dunia organisasi itu semenjak remaja. Jadi juga nanti supaya terasa terus sampai ketika dia dewasa bisa istilahnya kayak Mbak Dina tadi, gimana kita bisa terus hati nurani kita tergugah untuk melihat fenomena sosial dan kita bisa kemudian ada panggilan untuk melayani sesama seperti itu. Tapi mungkin pemirsa TVRI begitu ada kecemasan juga nih Mas Andit ketika wah masuk dalam organisasi jangan-jangan begitu ya nanti malah justru diajari hal-hal yang buruk ataupun juga masuk dalam organisasi yang ternyata tidak seperti harapan dari orang tua para muda-mudi tersebut. Nah, mengantisipasi kecemasan ini bagaimana ini Mas Andit? Iya. Tentu itu kalau misalnya dari sudut pandang orang tua tuh ada kecemasan juga ya Mbak ya untuk anak-anak mudanya yang bakal nyemplung. Memang juga perlu pengawasan dari orang tua itu sendiri dan juga dari kesadaran si anak untuk berkonsultasi dan meminta izin kepada orang tuanya seperti itu. Misalnya Pak, Mah, atau Pak, Bu, ini aku mau bergabung ke organisasi ini nih terkait kemanusiaan. Kira-kira bagaimana, Bapak Ibu setuju atau enggak? Kemudian perlunya berehipasiko bagi orang tua untuk mencari tahu latar belakang dari organisasi ini seperti apa. Itu juga perlu diselidiki juga dari si orang tuanya itu. Artinya tetap harus bijak, waspada begitu ya? Terus bijak dan waspada dan dipantau. Dan juga jangan lupa dibimbing. Seperti itu Mbak Dina. Iya. Pentingnya peranan orang tua. Ingatan saya pada orang tua nih. Tapi mohon maaf begitu ya. Orang tua itu menjadi role model. Nah bagaimana ketika kemudian orang tua ternyata mungkin belum sepenuhnya bisa menunjukkan misalnya simpati pada orang lain. Ini kan tentunya juga bisa ditiru atau dicontoh anak-anak apalagi yang mulai beranjak remaja, beranjak dewasa begitu Mas Andit. Nah bagaimana sih sebaiknya ketika kemudian merubah dari sikap yang tidak simpati tersebut untuk mulai berusaha untuk bersikap simpati? Betul, jadi tentu saja kalau misalnya anak-anak itu tadi, kita dari point of view anak-anak melihat orang tua yang istilahnya rasa simpatinya kurang, rasa UPK-nya kurang, metakarunanya itu kurang gitu. Tentu saja itu jadi beban ya untuk si anak secara mental ataupun fisik gitu. Secara ini juga pertumbuhan itu kan bukan menjadi hal yang baik. Jadi si anak ini juga perlu lingkungan lain, misalnya di lingkungan akademisnya, di skop akademisnya itu juga melihat role model yang lain. Misalnya guru dan teman-temannya itu kan tentu saja masih banyak yang bisa ditiru seperti itu. Tindakannya, kemudian juga bagaimana si guru atau temannya bersikap sehari-hari seperti itu. Jadi banyak memang contoh yang positif ya. Lebih banyak contoh yang positif sebenarnya di dalam lingkungan si anak ini tadi. Apabila memang di dalam keluarganya, mohon maaf, rasa cinta kasih seperti itu dan simpatinya itu kurang. Oke, ya Mas Andit, ngobrol kita pengen panjang lebar tapi waktu kita terbatas, mungkin sebagai closing statementnya silakan Mas Andit. Baik, jadi untuk menimbulkan rasa welas asih ke sesama manusia itu kita harus aktif dan juga jangan pasif. Dilandasi juga dengan sikap kita untuk bijaksana, kemudian rasa tulus dan ikhlas dalam melayani, dan juga ehipasiko. Seperti itu penting sekali. Kurang lebih seperti itu Mbak Dina. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Mas Andit. Semoga Terima juga kasih menginspirasi. Namo Buddhaya. Kesempatannya. Namo Buddhaya. Iya, oke. Baik pemirsa, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan TVRI Yogyakarta. Saya Dina Fabrina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. TVRI Yogyakarta memang istimewa. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya.